Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK subbab tentang struktur atom. Oke, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan soal-soalnya. Oke, kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK khusus untuk bab struktur atom. Di struktur atom part yang pertama, kali ini kita akan membahas soal yang pertama, spesies yang mempunyai jumlah elektron yang sama dengan S, nomor atom 16 dan nomor massa 32 adalah. Oke, jadi untuk menjawab soal ini, kita harus tahu dulu apa sih rumus dari elektron. Rumus dari elektron adalah nomor atom dikurang dengan muatannya atau proton dikurang muatan, ya. Yang mempunyai elektron yang sama dengan S adalah, berarti kita harus tahu dulu berapa jumlah elektron dari S, ya. Elektron dari S sama dengan nomor atom. Dengan nomor atom 16, muatannya 0. Jadi elektron 16 dikurang dengan 0. Jadi elektron dari S adalah 16. Nah, dari pilihan A, B, C, D, E, kita akan mencari jumlah elektron yang sama dengan 16. Oke, sekarang kita bahas yang A. A, Cl- dengan nomor atom 17. Ingat nomor atom itu yang bagian bawah, ya. Cl- nomor atom 17, berarti ini akan kita kurangkan nomor atomnya 17 dikurang dengan muatannya negatif 1. Negatif kali negatif jadi positif 1. Positif 1 ditambah 17 jadi 18. Oke, beda ya. Oke, sekarang kita cek yang B. S16 plus. Nomor atomnya 16 dikurang muatannya positif 1, berarti dikurang dengan 1. 16 dikurang 1 hasilnya 15. Oke, beda juga ya. Sekarang kita cek yang C. AR nomor atomnya 18, muatannya 2 plus. Nomor atomnya 18, muatannya 2. Jadi kita kurangkan 18 dikurang 2, hasilnya sama dengan 16. Oke, sama. Jadi elektron S1632 akan sama dengan elektron AR 1842 plus. Jadi jawabannya C. Oke, bisa difahami ya. Sekarang kita lihat soal yang kedua. Soal nomor 2, dalam atom Fe dengan nomor atom 26, banyaknya elektron yang tidak berpasangan adalah 4. Sebab dalam atom Fe, nomor atom 26 terdapat 4 elektron pada orbital D. Oke, untuk menjawab soal ini berarti kita harus membuat konfigurasi terlebih dahulu untuk atom Fe dengan nomor atom 26. Fe dengan nomor atom 26 kita buat konfigurasinya menggunakan konfigurasi gas mulia ya. 26 dekat dengan nomor atom AR. AR itu 18. Jadi kita buat AR 18. Oke, berarti sisanya masih 8 ya. Jadi kalau kita buat ke konfigurasi yang selanjutnya 4s2 3d 6. Oke, sekarang kita buktikan apakah pernyataan yang pertama dalam atom Fe banyaknya elektron yang tidak berpasangan ada 4. Sekarang kita gambarkan terlebih dahulu untuk orbital S dan orbital D-nya. 4s2 berarti orbital S-nya kan ada 1. Kita gambarkan di orbital S ada 2 elektron karena terisi 4s2. Jadi di orbital yang S ada 2 elektron yang akan terisi 1, 2. Oke, 3d6 berarti ada 6 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, pernyataan yang pertama katanya ada banyak elektron yang tidak dapat berpasangan ada 4. Benar nggak yang tidak berpasangan ada 4? Kita cek di sini. Yang tidak berpasangan ada 1, 2, 3, 4. Jadi pernyataan yang pertama benar ya. Oke, kalau kita tulis pernyataan yang pertama ini benar.
Yang kedua, dalam atom Fe nomor atom 26 terdapat 4 elektron pada orbital D. Salah. Di orbital D ada berapa elektronnya tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi pernyataan yang kedua ini salah. Oke, kalau pernyataannya benar salah, jadi jawabannya adalah C. Oke, bisa difahami ya. Soal nomor 3, elektron dengan bilangan kuantum yang tidak diizinkan adalah, oke, dari pilihan A, B, C, D, E ini kita akan menentukan bilangan kuantum yang tidak mungkin, ya. Oke, sekarang kita jawab. Oke, perhatikan curah hujan berikut untuk menjawab soal nomor 3. Di sini sudah kita buat ada 1S, 2S, 2P, 3S, dan seterusnya. Nah, bilangan kuantum nanti ada 4. Ada bilangan kuantum utama, lambangnya N, bilangan kuantum azimut L, bilangan kuantum magnetik M, bilangan kuantum spin S. Ya, di sini saya tidak akan menjelaskan materi. Kalau untuk pembahasan materi, silakan dicek di playlist untuk kelas 10 di bagian tentang bilangan kuantum. Ya, nah tapi di sini saya sudah tampilkan gambar untuk masing-masing bilangan kuantum, ya sudah saya singkat. Kalau untuk S, 1S berarti nanti N-nya 1. 1S, N1 ini ya sejajar garisnya. Kemudian N2 berarti untuk yang 2S bisa 2P juga. 3A, N-nya 3 bisa 3S, bisa 3P, bisa 3D. N4 bisa 4S, bisa 4P, bisa 4D, bisa 4F, dan seterusnya sampai ke bawah itu ya. Kemudian bilangan kuantum yang kedua ada L ya. L di sini bilangan kuantum azimut. Nah, bilangan kuantum azimut menyatakan subkulit. Oke, untuk subkulit S di sini sudah saya tampilkan juga. S itu bisa 1S, bisa 2S, bisa 3S, bisa 4S, bisa 5S, sampai seterusnya. Bilangan kuantum azimutnya atau L-nya sama dengan 0. Kemudian untuk L1 ini untuk P bisa 2P, bisa 3P, bisa 4P ya. Untuk L2 berarti berlaku untuk orbital D. Kayak bisa 3D, bisa 4D, bisa 5D, bisa 6D. Untuk L3 berarti berlaku untuk F, bisa 4F, bisa 5F, dan seterusnya. Ya, untuk bilangan kuantum magnetik selalu mengikuti L. Contoh seperti ini. Misal saya punya L1 ya. Ini sebagai contoh aja. Seandainya saya punya L1, nilai L sama dengan 1, maka nilai M-nya pasti berkisaran positif 1 sampai negatif 1. Jadi M-nya itu bisa negatif 1, bisa 0, bisa positif 1. Jadi seandainya kalau L-nya 1, nggak mungkin M-nya bisa 2. Ya. Kalau L-nya 2, bisa dari plus 2, plus 1, 0, min 1, min 2. Oke, itu gambaran untuk M. Kalau S cuman ada 2, nanti bisa negatif setengah, bisa positif setengah. Oke, sekarang kita cek satu-satu. Untuk A, N-nya sama dengan 3. Oke, N3 berarti sederetan ini ya. 1, ini juga bisa, ini juga bisa. Ya, kalau N3, L-nya bisa nggak 0? Bisa untuk 3S ya. M-nya pasti 0 juga. S-nya mungkin juga bisa min setengah, bisa plus setengah. Oke, berarti A ini benar, diizinkan. Yang B, untuk N-nya 3, oke, balik lagi ke sini. Bisa 3S, bisa 3P, bisa 3D juga. Ya. Nah, L-nya 1 bisa nggak? Bisa, karena ada 3P di sini kan. Kalau L-nya 1, M-nya juga pasti bisa 1. S juga bisa setengah. Oke, berarti yang B juga diizinkan. Kemudian yang C, N3, oke, masih tetap di sini ya. N3 bisa 3P, bisa 3S, bisa 3P, bisa 3D juga. L-nya 2 katanya bisa nggak? Bisa, di 3D berarti posisinya. S-nya juga bisa plus setengah, bisa negatif setengah. Oke, yang C juga masih diizinkan. Kita cek yang D. Ketika N-nya 3, oke, berarti bisa 3S, bisa 3D, P bisa 3D masih tetap di sini. Kalau L-nya 2, berarti 3D. Ya enggak? Kalau L-nya 2, kita bagian apa nih? Bagian C ya. Kalau L-nya 2, berarti bisa juga M-nya negatif 1. L-nya bisa positif setengah, bisa negatif setengah, bisa
Yang D, N-nya 3, N-nya 3, L-nya 1. Kalau L1 berarti kita ambil 3P. Kalau L1 nggak mungkin M-nya 2. Karena kalau L-nya 1, M-nya itu paling besar positif 1. Jadi jawabannya adalah D yang tidak diizinkan. Soal nomor 4, ion X+ mempunyai konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6. Harga keempat bilangan kuantum elektron valensi dari atom X adalah... Oke, jadi kalau kita mencari keempat bilangan kuantum untuk elektron valensi dari atom X, berarti kita harus tahu dulu konfigurasi atom X. Yang dipaparkan di soal konfigurasi untuk X+, artinya konfigurasi ini setelah berkurang 1. Jadi kalau untuk X saja sebelum kita kurang 1. Jadi dari konfigurasi ini akan kita tambah 1. Ingat, konfigurasi elektron setelah 2p6 akan lanjut ke 3s2 karena dia cuma berkurang 1, berarti kita gunakan 3s1. Oke, kita buat dulu konfigurasinya ya. Oke, jadi konfigurasi atom X itu adalah sampai ke 3s1 sebelum kita kurangkan X plusnya tadi. Yang ditanya di soal, bilangan kuantum untuk elektron valensinya. Oke, untuk elektron valensi yang ini ya, berarti yang kita tentukan. Oke, bilangan kuantum yang pertama, tentukan berapa nilai N-nya. Ya, N-nya sama dengan 1. Oke, N-nya di sini 3, karena kulitnya 3 ini kan. Ini ada 3. Kulitnya ada 3. Berarti kita ambil N-nya sama dengan 3. Oke, L-nya berhenti di S. Kalau S berarti sama dengan 0. Kalau L-nya 0, M-nya cuma pasti 1. M-nya juga sama dengan 0. Oke, untuk menentukan S-nya kan dia ke arah, cuma ada 1 ke arah atas. Berarti S-nya sama dengan positif setengah. Jadi kalau kita gambarin kayak gini ya. Terakhirnya kan 3s1, berarti elektronnya cuma ada 1 di orbital S. Jadi kalau 1, arahnya ke atas dulu ya. Oke, nah jadi karena arahnya ke atas, bisa kita tentukan nilai S-nya sama dengan positif setengah. Oke, jadi bilangan kuantumnya 300 positif setengah. Ada nggak jawabannya? 300 positif setengah. Oke, jadi jawabannya adalah C. Oke, bisa difahami ya. Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang kelima. Lambang uranium nomor atom 92, nomor massa 238, menunjukkan bahwa atom unsur uranium mempunyai, oke, berarti di sini kita akan mencari berapa jumlah proton, elektron, dan neutronnya. Oke, sekarang kita tentukan berapa jumlah proton, elektron, dan neutron untuk unsur uranium. Proton sama saja dengan nomor atom, berarti protonnya sama dengan nomor atom itu yang bawah ya, berarti 92. Oke, yang kedua elektron. Proton dikurang muatan atau nomor atom dikurang muatannya. Karena tidak ada muatan, artinya muatannya sama dengan 0. Jadi 92 dikurang 0 sama dengan 92. Oke, yang ketiga neutron. Neutronnya nomor massa dikurang nomor atom. 238 dikurang dengan 92, hasilnya sama dengan 142. Oke, ada nggak jawabannya? Proton 92, elektron 92, neutron 142. Ada nggak jawabannya? Proton 92, kemudian elektron 92, neutron 142. Oke, di sini saya sedikit ralat untuk neutronnya, 238 dikurang 92 itu hasilnya 146 ya. Jadi protonnya 92, elektron 92 dan neutronnya 146. Jadi jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita lihat soal selanjutnya. Soal nomor 6, semua elektron dalam subkulit D harus mempunyai bilangan kuantum yang sama, berarti yang mana? Oke, untuk menjawab soal 6, kita kembali lagi ke soal nomor 3. Coba lihat di penjabarannya untuk konfigurasi curah hujan. Oke, kita perhatikan ya. Oke, yang kita perhatikan untuk subkulit D-nya. Jadi subkulit D itu berarti yang ini. Oke, saya lingkarin dulu ya untuk penjelasannya. Oke,
Pada subkulit D di sini kemungkinan yang sama itu adalah L. Kenapa? Pada saat 3D, 4D, 5D, 6D, L-nya pun tetap sama. L-nya tetap di subkulit D. Subkulit D itu L-nya sama dengan 2. Ya. Jadi, kalau ditanya di pertanyaan nomor 6 ini, kalau ditanya untuk subkulit yang sama pada orbital D adalah L. Semua orbital D subkulitnya pasti L-nya sama dengan 2. Oke, jadi jawabannya adalah C untuk L sama dengan 2. Oke ya. Oke, sekian video pembahasan tentang struktur atom bagian yang pertama. Semoga video pembahasan soal-soal UTBK ini mudah difahami. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.